Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dolphin passwordnya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anda Siti Gaulia, nomor absen 4, dan di sebelah saya ada Sakinah Skamaria, absen 36. Dan di sebelah saya ada Mutiara Karama, absen 22, dan di sebelah saya ada saya Ina Putira Harjo, absen 17. A few moments later. Nah, jadi langsung saja ke pembahasan yang kita akan bahas, yaitu mengenai hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara tingkat lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud hasil budaya non-fisik pada masa praaksara itu? hasil budaya non-fisik yang dimaksud adalah kepercayaan, nilai, norma, etos, dan ritual yang muncul dari kepercayaan terhadap hal leluhur dan kekuatan supranatural. Kepercayaan yang berkembang adalah kepercayaan animisme dan humanisme. Pada masa ini, kepercayaan tersebut semakin matang sehingga menghasilkan ritus dan upacara penghormatan orang leluhur yang dilakukan secara rutin. Ini mencerminkan kesadaran masyarakat praaksara akan hidup yang sementara dan hidup harus dimaknai. kalau ritus itu apa sih? Ritus dalam konteks masyarakat praaksara adalah upacara atau praktik spiritual yang dilakukan secara rutin untuk menghormati orang leluhur dan menyembah kekuatan supranatural. Ritus ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat praaksara yang percaya bahwa hidup di dunia bersifat sementara dan juga ada kekuatan yang melampaui kehidupan manusia. Melalui ritus ini, mereka berusaha memberikan makna pada hidup dan menjaga hubungan yang harmonis dengan dunia roh. Bagaimana masyarakat praaksara mewariskan nilai dan pandangan hidup kepada generasi berikutnya? Nilai-nilai dan pandangan hidup diwariskan melalui proses lisan karena mereka belum mengenal aksara atau tulisan. Dengan kemampuan bahasa yang sudah berkembang besar, warisan ini dilakukan melalui nasihat-nasihat, petua, atau folklore seperti mitos, legenda, nyanyian rakyat, dan cerita rakyat. Tokoh-tokoh penting dalam warisan ini adalah keluarga, masyarakat, dan para penonton. Dan apa saja sih cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan nilai dan pandangan hidup pada masyarakat praaksara? Ada dua cara. Yang pertama yaitu secara langsung seperti nasihat-nasihat dari orang tua atau masyarakat. Yang kedua tidak langsung melalui contoh hidup serta folklore yang meliputi mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat, dan upacara adat yang mengandung makna-makna budaya. Nah, mengapa folklore itu tradisi lisan penting dalam hidup masyarakat praaksara? Tradisi lisan atau folklore penting karena berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan hidup, etos, sistem kepercayaan, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat praaksara. Karena mereka menggunakan tulisan, folklore menjadi cara efektif untuk mewariskan pengetahuan dan nilai-nilai budaya. Folklore yang mencakup mitos, legenda, dan cerita rakyat bukan sekedar hiburan, tetapi mengandung ajaran-ajaran moral dan etika yang penting dari komunitasnya. Oh, jadi gitu. Iya. Nah, setelah pembahasan yang dibahas sampai tadi, kira-kira kita akan bahas apa lagi sih? Kita akan membahas tentang tradisi lisan, dan juga folklore. Nah, jadi kan kita akan bahas itu. Kira-kira apa sih tradisi itu? Tradisi adalah suatu adat kebiasaan masyarakat yang masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Coba berikan contohnya. Contohnya ada tedak sinten, mitoni, upacara ngaben, dan juga upacara potong jari. Upacara potong jari, apa itu? Upacara potong jari merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa seseorang di dalam keluarga yang berduka. Wow, baru dengar loh itu, ngeri banget. Masa jari kita tadi potong? Ngeri banget. Iya, makan gimana kalau jari kanannya? Sebenarnya nggak sampai di sini kali, mau Enggak. nggak sampai sini aja kan? Tapi kan sakit. Potongnya apa pakai gaji gini? Sampai itu. Parah banget sih. Tapi itu juga namanya tradisi. Kita mau bangun tradisi yang lain tahu. Iya sih, tapi kan ngeri kan? Ya iya. Terus aku juga punya pertanyaan nih. Kalau tradisi lisan itu apa? Tradisi lisan
lisan adalah penyampaian kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan cara berbicara atau bertutur. Nah, contoh tradisi lisan itu apa aja sih? Contohnya ada puisi, cerita rakyat, dan wayang kulit, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga kan ada folklore. Apa sih itu folklore? Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Ciri-ciri folklore itu kayak apa sih? Ciri-cirinya penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, bersifat tradisional, bersifat anonim atau nama pencipta tidak diketahui, menggunakan majas hiperbola, menggunakan kalimat pembuka dengan kata-kata dan menutupnya dengan demikianlah. Berikutnya ada memiliki fungsi penting dan milik bersama masyarakat pendukungnya. Wow, banyak sekali. Jadi kita tahu tentang tradisi lisan, dan folklore. Iya. Setelah ini kita akan membahas folklore. Inaya, apa kamu tahu jenis-jenis folklore itu ada apa aja? Nah, jenis-jenis folklore itu ada 5. Mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara. Nah, kalau mitos itu sendiri apa sih? Setahuku ya, mitos itu cerita rakyat yang turun-temurun yang harus kita ikuti. Nah, mitos itu dari kata bahasa Yunani, yaitu mitos, dan dari bahasa Inggris, mitologi. Adalah cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita atau oleh pemandunya. Banyak sekali contohnya. Kira-kira tidak ada kalian mitosnya apa saja sih? Kalau di aku, itu nggak boleh duduk di depan pintu. Kalau di aku itu nggak boleh dapat makanan tahu. Kalau di aku nggak boleh duduk di bantal, katanya nanti bisa bisulan tuh. Kamu masih pernah ya? Enggak ya. Ya aku pernah tahu. Terus iya gitu lah. Kan yang kedua ada legenda. Legenda itu apa? Legenda mirip dengan mitos, tetapi legenda adalah prasyarat rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Bedanya dengan mitos, tokoh dalam legenda itu bersifat duniawi. Ciri-cirinya, yang pertama bersifat duniawi, 2 ditokohi oleh manusia, 3 milik bersama suatu komunitas setempat, yang keempat sering mengalami penyimpangan, kelima diwariskan secara turun-temurun, dan keenam banyak mengandung ajaran. Nah, di legenda juga ada 4 kategori menurut J. Harold Urban. Sebutin dong, aku pengen tahu. Seperti nggak ya? Sebutin dong. Nah, keempat itu ada legenda keagamaan, alam gaib, perorangan, dan apa lagi ya? Nah, legenda tempat atau lokasi. Yang ketiga kan ada dongeng. Dongeng itu apa saja sih? Nah, dongeng itu ada bermacam-macam. Sebelumnya, dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan secara turun-temurun. Contohnya, dongeng Bawang Merah Bawang Putih. Kalian tahu kan ceritanya? Ya tahu. Terus ada dongeng si kecil yang suka menyuruh dan imut dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat itu sendiri apa sih? Aku baru dengar. Nyanyian rakyat adalah jenis folklore yang terdiri atas teks dan lagu. Ada 4 fungsi nyanyian rakyat. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, pertama sebagai penghibur lara, nyanyian jenaka, pengiring permainan anak-anak, dan pemerintah tidur. Yang kedua sebagai pembangkit semangat. Yang ketiga memelihara secara setempat, dan keempat protes sosial. Coba, sepertinya dia tuh udah tidur. Nina Bobo? Lagunya gimana? Nina Bobo itu serem bisa nonton. Iya, ada filmnya tahu. Kamu pernah nonton? Sama, aku juga lagi. Enggak. Karena nanti diculik katanya. Nah, yang terakhir kan ada upacara. Upacara itu apa sih? Upacara merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu seperti adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Contohnya upacara pemakaman, upacara perkawinan, upacara mendirikan rumah, dan sebagainya. Nah,
setelah membahas panjang yang jenis-jenis folklore tadi, itu apa aja sih? Apa? Mitos, dongeng, nyanyian rakyat, ya, terus terakhir apa? Aku tahu. Yang terakhir itu ada upacara. Upacara hari Senin. Bukan. kan kamu tadi mbak Iya, upacara perkawinan. Ya, contohnya itu siraman, terus injek telur, sungkeman, tumplek anjing, dan masih banyak lainnya. Terus upacara pemakaman. Pemakaman, dan itu Dikubur awalnya pemakaman. masa mau dilemparin jangan dong. Terus tadi upacara menyanyikan rumah. Itu contohnya. Itu loh. Terus satu masuk apa ya? Yang bendera taruh apa sih? Iya, itu bayi yang baru lahir jalan oh tes terus potong rambut yang baru lahir. apa ya Itu yang ibu hamil 7 bulan. Mami. Yang Mami. kamu pernah nggak ada kejadian itu kan pernah belut. Terus Sampai itu temanku. aku nggak pernah ada dulu tapi aku itu dulu apa ya rebutan koinnya cuma ibu-ibu Nah, sekarang kita ganti topik ke warisan tradisi lisan yang masih sampai sekarang dilestarikan. nah karena di sini saya sudah pernah nih mulai sudah pernah coba sudah tidak tradisi lisan yang masih dipertahankan atau dilestarikan oleh masyarakat. nah, ada 3 wayang, magang, sama digong. Wayang itu merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Bentar. Manyong. Manyong maksudnya. Bukan, wayang itu pertumbuhan tradisi lisan yang berasal dari apa ya? Patani, Thailand bagian selatan. Dan satu lagi ada digong. Digong itu merupakan kesenian tradisional masyarakat Gayo, Provinsi Aceh. Oh, dingdong itu yang ding dong teng 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 teng. Nah, Tahu sih. kata dindang itu berasal dari kata dendang yang artinya sama dengan dendang atau denong yang di bahasa Gayo artinya untuk berdiri sendiri. Kayak orang gila ya. Nah, bagaimana cara membunyikan alat musik raga Pariamana? Gimana ya? Kasih tahu dong, kan kita nggak tahu. Nah, caranya itu dipetik atau dimainkan dengan busur gesek yang terbuat dari kawat nilon yang halus. Iya. Nah, kenapa sih wayang masih terus bertahan sampai saat ini? Aku juga nggak tahu. Tapi aku tahu ya kalau wayang itu masih bertahan karena wayang masih banyak disukai orang dan mudah diterima di berbagai kalangan. Contohnya wayang kulit, toko-tokonya itu terbuat dari kulit sapi sama kambing tahu. Kalau yang boleh Kalau wayang golek terbuat dari kayu, tapi ada satu lagi wayang orang. Itu dari orang. Nah iya, kayak drama gitu. wayang orang itu terbuat dari manusia dan kostum yang sesuai dengan cerita. Nanti kayak drama atau Yang kita dramain wayang gitu. iya nggak sih? Ya mungkin seperti itu. Seorang menjadi wayang atau itu drama itu loh. Enggak nggak masuk kita film sama No, nanti dibakar. Itu sampai. Itu sampai. Emang kirain berbunyi. Jadi pas-pas. Ada lagi nggak nih yang mau tanya? enggak. Oh aku mau. Kan ada ya yang namanya wayang beber. Iya. Wayang beber itu ambil dari cerita apa? Oh, yang berbeda itu setahu aku ya diambil dari kisah Panji yang terjadi pada masa kerajaan Majapahit dan kerajaan Kediri yang sekitar abad ke-8 dan hingga awal abad ke-16. Oh sudah lama sekali. Aku udah lahir belum? Belum.
Kita ingatkan Mbak. Apa sih mamaku aja? Aku nggak tahu ulang tahun mamaku. Masa aja. Aku tutup dari mana kamu? Baru next aja ya. Nah, ada lagi. Apa sih yang maksud itu? Apa? Dengan tanggomo. Tanggomo. Tanggomo apa sih? Tanggomo itu tetangga tahu. Tahu belum nggak sih? Itu tanggomo. Jadi tanggomo. Nah, tanggomo itu merupakan salah satu bentuk puisi tradisional dalam tradisi lisan yang berasal dari provinsi Gorontalo. Gorontalo itu nama tidak tahu. Gorong-gorong. Di Indonesia. Iya mantap. Coba di mana sih ya? Coba Tahu itu. Gorontalo itu berada di mana ya? Penasaran. Nanti kapan-kapan kita ke situ ya? Nggak tahu. Aku kan mau jemput pacar di Korea. Kayak mau aja sih itunya. Akhirnya podcast kita yang membahas Hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara tingkat lanjut atau tradisi lisan. sudah selesai. Dari banyaknya kendala-kendala yang sudah kita lewati seperti dahulu, Berpindah-pindah tempat, ya awalnya dari TKO terus 11 AKL 4 dan terakhir di 10 AKL 2 kelas kami. Terus tempatnya yang berisik biasanya Pak. ya itu Pak, itu Maaf, susah sekali. Dan maafkan jika penyampaian materi kami saat podcast tadi ada yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan ya. Karena manusia itu tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Masya Allah. Dan jangan lupa kita ucap Alhamdulillah. Ya, sekian dari podcast kami. Sebelum kita mengakhiri, kita ada pantun loh. Yang terakhir, aku ada pantun nih. Apa tuh? Jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Pulangnya membeli kutan. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda And see you next time. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Dolphin maksudnya. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!